Baik, slide ketiga itu ada tujuan fokus yang mendorong strategi negosiasi. Yang pertama itu menentukan tujuan negosiasi. Tujuan dapat bersifat substantif, berwujud psikologis, tidak terwujud, atau prosedural bagaimana mencapai kesepakatan. Terus yang kedua ada mendefinisikan isu-isu utama yang terkait dengan pencapaian tujuan, yaitu memberikan panduan praktis dalam menetapkan tujuan, menyusun strategi, dan melaksanakan negosiasi. Itu ada poin-poinnya. Yang pertama ada persiapan, membangun hubungan, mengumpulkan dan menggunakan informasi, penawaran, penutupan kesepakatan, dan yang terakhir menerapkan kesepakatan. Jadi, tujuan negosiasi itu ada dua, yaitu tujuan substantif dan juga tujuan prosedural. Tujuan substantif itu ada mencapai kesepakatan yang menentukan dan juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Tujuan prosedural, tujuan juga bisa tidak berwujud atau juga prosedural. Tujuan prosedural mungkin untuk memastikan bahwa penjual membuat setidaknya 2 konsesi dari harga pembukaannya untuk meyakinkan saya bahwa dia sedang bernegosiasi dengan serius. Oke, sekarang kita masuk ke strategi rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan seseorang. Di mana di sini tuh ada 2 pendekatan, teman-teman. Yang pertama itu ada pendekatan unilateral, yaitu tindakan yang mengambil fokusnya itu pada tujuan negosiator sendiri. Seringkali tanpa mempertimbangkan posisi atau kepentingan pihak lain. Dan yang kedua itu ada pendekatan bilateral, di mana pendekatan ini mengambil tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua yang terlibat. Nah, jadi pendekatan unilateral ini contohnya, misal kita nawar nih, ada baju harganya 800, terus abis itu kita nawar jadi 300 aja deh gitu. Dan kita nawar itu tanpa memikirkan apakah si pedagang ini mendapat keuntungan dari tawaran kita atau tidak gitu. Nah, itu pendekatan unilateral. Tapi kalau misalnya pendekatan bilateral, kita nawar nih dari harganya 800 jadi 750 deh gitu. Nah, di sini kita juga mempertimbangkan apakah si pedagang ini tetap mendapat keuntungan atau tidak dari tawaran kita gitu. Oke, lanjut kita ke strategi dalam negosiasi. Di sini ada 5 strategi, teman-teman. Yang pertama itu ada competition atau kompetisi, di mana ini tuh win-lose solution ya, teman-teman. Yang kita bisa ambil contoh, misalnya kita dikasih 1 buah permen, tapi kita adik kakak nih. Terus, untuk mendapatkan permen itu, kita harus berkompetisi terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan atau didiskusikan, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke strategi kedua itu ada kolaborasi, di mana ini tuh win-win solution. Jadi misal kita ambil contoh, kita dikasih satu jeruknya ini harus kita bagi 2, kita harus kolab nih ke teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi si jeruk ini dibikin untuk jus, lalu sisa dari sari-sari jeruknya ini bisa digunakan untuk keperluan membuat kue gitu teman-teman, oke? Yang ketiga, kita masuk ke accommodation, di mana win-lose solution. Kayak tadi permen, kita membiarkan pihak A itu mendapatkan permen, tapi satu sisinya kita membeli permen juga, tapi menggunakan barang kita sendiri, uang kita sendiri gitu. Jadi ada tetap hal yang harus dikorbankan gitu teman-teman. Maka dari itu karena win-lose solution. Terus di sini ada avoidance, di mana mereka itu melakukan penghindaran teman-teman. Jadi kayak yaudah saling menghindar biar nggak sama-sama dapat gitu. Jadi mereka menghindari konflik juga teman-teman dalam strategi ini. Dan ada juga yang kompromis mencari jalan tengah gitu teman-teman. Oke? Nah, oke teman-teman, kita bakal bahas tentang memahami alur negosiasi. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, di persiapan ini, teman-teman bisa memutuskan apa yang penting untuk melakukan negosiasi. Sebagai negosiator harus tahu apa tindakan-tindakan yang akan diambil nantinya. Nah, kemudian ada membangun hubungan. Teman-teman, dalam membangun hubungan kita bisa dapat info-info untuk mencapai tujuan kita nantinya di saat negosiasi. Jadi kita mencari informasi itu lebih gampang. Kita bisa memahami persamaan dan perbedaan kita dengan pihak lain dan bisa membangun kepercayaan satu sama lain. Kemudian
ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi di sini teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman ingin capai di saat negosiasi dengan mempelajari apa yang perlu teman-teman ketahui tentang masalah dalam negosiasi tersebut, apa akarnya, sehingga nanti saat negosiasi berlangsung, teman-teman tahu apa tindakan apa yang bisa diambil. Nah, kemudian penggunaan informasi. Informasi yang telah dikumpulkan, telah dicari, itu bisa digunakan pada saat negosiasi berlangsung. Kemudian selanjutnya ada penawaran. Nah, untuk melakukan negosiasi, awal posisi yang dilakukan adalah tawar-menawar. Teman-teman bisa menawar negosiasi, bisa melakukan tawaran pembukaan, kemudian menyatakan pendapat masing-masing untuk berdiskusi, mencapai kesepakatan dalam negosiasi teman-teman. Kemudian selanjutnya ada menutup kesepakatan. Nah, di menutup kesepakatan ini, negosiator harus bisa membangun komitmen terhadap konsesi yang dibuat, terhadap kesepakatan yang diambil. Nah, yang terakhir ada menerapkan kesepakatan. Nah, di sini ini penting nih, teman-teman. Di sini negosiator harus bisa menentukan siapa dan apa yang perlu dilakukan setelah kesepakatan tercapai. Karena biasanya di sini rawan terjadi kesalahpahaman. Jadi jangan sampai itu terjadi. Teman-teman harus menyatakan poin-poin penting, jangan sampai ada yang terlewatkan. Situasinya bisa berubah, jadi teman-teman harus memastikan apa yang harus dilakukan, siapa yang pelakunya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, menerapkan strategi proses perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan negosiasi, di mana tujuan negosiasi adalah hasil yang ingin kita capai. Sebelum memulai, kita juga harus tahu tentang apa yang ingin kita peroleh, dan tujuan ini akan menjadi panduan sepanjang proses negosiasi. Yang kedua, mendefinisikan isu-isu utama. Mengidentifikasi masalah utama atau topik yang akan kita bahas, itu akan membuat fokus pada hal-hal penting agar negosiasi tetap terarah. Yang ketiga, merakit isu, memberi peringkat kepentingannya, dan mendefinisikan bauran tawar-menawar. Setelah isu diidentifikasi, menyusun isu-isu tersebut berdasarkan prioritas. Tentukan mana yang akan menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan mana yang bisa ditawar. Ini akan membantu menentukan strategi penawaran. Yang keempat, mendefinisikan kepentingan. Pahami kebutuhan di balik posisi dan jangan hanya fokus pada tuntutan, tetapi kenali alasan mengapa hal itu penting. Dan ini akan membantu menemukan solusi yang sangat menguntungkan dalam proses negosiasi. Yang kelima, mengetahui alternatif Anda atau BATNA, di mana BATNA adalah Best Alternative to a Negotiated Agreement, atau pilihan terbaik jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Mengetahui BATNA membuat kita lebih percaya diri dan siap meninggalkan negosiasi jika diperlukan. Yang keenam, menganalisis dan memahami tujuan, masalah, dan poin perlawanan pihak lain. Dalam memahami posisi, tujuan, dan masalah pihak lain, membantu kita merumuskan strategi yang lebih efektif, dan ini juga membantu mengantisipasi argumen atau keberatan dalam proses negosiasi. Yang ketujuh ada menetapkan target sendiri dan membuka tawaran. Menentukan target yang ingin kita capai sebelum negosiasi dimulai. Dan mulailah negosiasi dengan tawaran awal yang strategis untuk membuka peluang diskusi lebih lanjut. Yang kedelapan, menilai konteks sosial negosiasi. Pahami faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi negosiasi seperti lingkungan, hubungan antar pihak, dan norma sosial yang dapat mempengaruhi hasil negosiasi. Dan yang terakhir adalah menyampaikan masalah kepada pihak lain, substansi dan proses. Ketika menyampaikan masalah, gunakan cara yang jelas dan terstruktur. Jelaskan isi permasalahan atau substansi, dan gunakan pendekatan yang profesional atau proses.